Ya, oke, kita ketemu lagi di perbincangan Rumah UMKM. UMKM. Apa kabar sahabat UMKM, Mas Freddy? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Aldi hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat ya, juga, Pak Aldi ya. Mas Aldi. Mas Aldi, Freddy Mas Freddy Sambang. juga ya. Iya. Gimana tadi kurasi untuk teman-teman dari batch 11-12? Ya, So far so good ya. Alhamdulillah kemarin kan kita juga graduation ya. 2 hari ya. Setelah yang graduation. Oke. Kan, itu kan kita meloloskan 93 mau wisuda 93 peserta. Sekarang ini sudah datang lagi banyak banget. Tadi itu yang terakhir yang hari kedua ini sejumlah 38 yang ikut kurasi. 38 ya hari ini. Makanan minuman. Jadi minuman. sekarang cukup kenyang dan kembung. Kenyang dan kembung. Oke. Dapat makanan, dapat minuman. Dan hari ini kita berkesempatan untuk menghadirkan salah seorang dari ini ya, oh iya. Nyari wadah Pak Aldi. Dari senternya nyala ini. Hari ini kita kedatangan salah satu murid yang baru kemarin kemarin wisuda. Iya. Dari batch 9A. 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 Iya, 9A. Nah, di sini kita sudah kehadiran yaitu Saya kenapa ya? Pak Takut Adi, sama Pak Bu Adi Yuni kenapa? paling ya. Kayaknya grogi sama Grogi. saya, Pak. Iya, Pak Adi ini sudah siaran 21 tahun loh. Nah, itu. Grogi ini gimana? Harusnya grogi saya ya, Pak. Nah, itu grogi sama HP saya yang mencolok-mencolok. Kenapa gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Baik, sahabat UMKM, hari ini kita kedatangan tamu kita yaitu narasumber kita Ibu Sri Wahyuni, seorang owner Encraft dan juga salah satu murid Barto Friend di 9A. Selamat sore Ibu, panggilnya sama Ibu Sri Wahyuni apa Wahyuni ini? Yuni saya Ibu panggilnya. Yuni. Iya, selamat sore Kalau Pak Freddy. nama panggungnya Yuni Sarah. Iya. Enggak. Bisa nyanyi ya Bu ya? Saya Bisa? enggak bisa, Pak. Enggak bisa ya. Kok Yuni Sarah Jeng Sri? Cek Sri. Oh, iya. Ada nama Ibu Sri. Iya. Sehat ya Mbak Bu Yuni ya, sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Oke. Tema kali ini cukup menarik ini. Encraft Eco asli Surabaya diminati wisata mancanegara. Berarti bisa ditebak ini ya. Produknya ini, waduh, sampai ke mancanegara. Ini perlu dipelajari nih Pak Aldi ini. Iya. Supaya iya, tahu iya. gimana teman-teman UMKM bisa meniru produknya Ibu Wahyuni ini. Iya. Tapi saya tertarik untuk Gimana? merek Encraft. Iya, Encraft. N itu dan craft Iya. itu adalah kerajinan tangan. Kerajinan. Nah, dan kerajinan terus apa? Apa makna dari Encraft ini? Encraft ini. Bu Encraft Yuni? sendiri itu sebetulnya saya akan memberikan kepada anak-anak saya bahwa ini adalah hasil jeripaya orang tua kalian untuk memberikan merek ini ke mereka. Jadi A itu adalah nama anak saya nomor 1, Amalia Trisni Ramadhani. Kemudian yang D-nya itu anak saya nomor 2 namanya Daria Yudanta Prastia. Jadi AND itu adalah Amalia, Oke. Daria. Inisial dari dua putri. Putri sama putra. Putra-putrinya. Iya. Jadi nomor 1 putri, nomor 2 Nomor 2 putra, oh putri-putranya. Ya. Oh, AND, kamu bacanya Iya, N. AND memang. AND. ANF Aldi and Fred. AND. Oh, bukan ya. AND Craft. Iya, Oke. AND Craft. Mulai kapan, Bu? Jadi saya bisa cerita sedikit ya Pak. Mau? ya? Oh, baca juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Membantu kita. Mau ngabisin sejam. Gitu ya. Ya, Jadi ayo. saya ini sebetulnya dulu seorang karyawan Pak dari suatu perusahaan bank asing. Oh. Dari mulai tahun 1993 sampai 2015 itu saya berkecimpung di perbankan. 93 2000. 2015. Iya. Oh, iya. Lumayan lama Iya, ya. dulu 22 lama. Jadi tahun. saya kayaknya sudah benar-benar menerima iya, benefit dari sana ya Pak ya. Terus kemudian dari situ saya karena anak-anak saya sudah menginjak besar, saya tuh kepingin mulai ya bermain dengan anak-anak lah. Mulai kecil sudah ditinggal, sekarang anak-anak udah besar, saya kepingin menikmati hari-hari saya dengan anak-anak saya. Oh, dulu waktu anak-anak kecil enggak pernah pulang tuh. Anak-anak Bang Toye. pulang Pak. Oh. Kalau pulang ya pulang, tapi Iya. kan Malam ya malam ya mungkin Iya. anak-anak sudah paling memang mereka pulang sekolah selalu
apa yang dilakukan di sekolah, selalu ketemu saya pulang kerja selalu cerita-cerita. Cuman kan saya kepingin Waktunya pendek, hari-hari ya. saya itu udah, saya sudah berusia, anak juga sudah mau selesai kuliah. Yap. Ternyata dibalik Pak, setelah saya sudah keluar dari bekerja, anak-anak saya lulus semua, justru saya yang ditinggal di rumah sendiri. Dibalik berarti. Iya, Dibalik berarti. maka dari itu saya tahun 2015 itu saya ngambil pensiun dini di salah satu bank asing. Kemudian dari 2015 itu pertengahan 2016 saya itu mulai Aktif. mencoba untuk apa ya, membuat hasil karya ya. Kemudian pas pada saat itu saya kebetulan adik dari suami saya itu punya belajar Decopage, mungkin tahu ya. Decopage itu adalah Decopage itu suatu apa ya, menempelkan, jadi bukan lukisan tapi dia dari bahan tisu yang ditempelkan di suatu media. Dia akan menjadikan barang itu mempunyai nilai plus. Sebentar. Nah. Ini tisu. Ya, tisu Ditempelkan kemana, Bu? ditempel ke media. Jadi media Media. itu ada media Media kayu, tempelnya apa? Oh, ada macam-macam. kayu, Oh. ada botol, ada macam-macam, Pak. Tisu warna putih, Oh, warna-warni. kalau tisu itu tisunya memang tisu import ya. Jadi tisunya itu Oh, memang ada khusus. ya tisu khusus, bukan tisu putih yang tisu makannya kita bukan, Ya. seperti itu. Nah dari situ kemudian saya itu sudah sampai kemana-mana juga Pak. Jadi maksudnya saya sudah bisa menjual sampai ke Selangor segala macam ya, sampai ke Malaysia Waktu gitu ya. tisu itu. Waktu yang Decopage itu. Nah dari situ saya tahun 2019 itu saya mulai berpikir ingin berkolaborasi dengan apa ya Decopage ini. Di situ saya melihat ada peluang mulai ada ekoprint itu. Ekoprint. Nah, ekoprint itu kan hampir sama ya Pak. Kalau Decopage itu dari tisu, mahal. dilem ya Pak. Kalau ekoprint ini kan kita Daun. dari daun-daun yang kita bisa lihat, ambil dari sekeliling kita ya kemudian. Iya. Dari situ saya mulai mencoba dan terus mencari ilmu untuk membuat ekoprint itu di situ. Jadi awalnya memang saya dari Decopage, iya. Emang mahal, Bu, bahannya? Kalau Decopage ya Pak, kalau dibilang mahal, kita jual juga bisa mahal ya. Sebetulnya Berapa? relatif, jadi per lembarnya itu beda-beda. Tisu itu tergantung dari negaranya. Oh, ada di berapa negara? Saya yang biasa pakai itu, saya nggak pernah pakai yang dari China Pak. Saya dari biasanya, China. ya saya biasanya pakai dari Amerika atau dari Australia biasanya gitu. Jadi memang macam-macam Pak dari masing-masing negara itu. Mereka bisa ngirim motif tisunya itu beda-beda. Tinggal kita itu mencari, nanti kita akan tempelkan di apa. Biasanya itu Media. ada yang medianya itu macam-macam, ada kayu, ada kaca. Yang terakhir yang saya sampai dengan saat pandemi itu saya buatnya di masker. Dan masker itu saya bisa produksi sampai banyak sekali, dan reseller saya sampai di Kalimantan segala macam. Tadi loh, yang bahannya berapa? Bahannya itu Pak per lembar itu dari 10.000 sampai 50.000 per lembarnya. Ukurannya berapa? Ukurannya itu 20 cm? 40. 40 cm. Iya. Jadi 40 Satu lembarnya kali itu 10.000. Wow, mahal. paling murah, iya. Itu paling murah. Iya. Dan Tapi itu ada motif ya, Bu? ada ya? motif, Dan itu ditempel plek gitu aja atau Ada mungkin Bu pewarnaan. Yuni juga jadi gini, yang mengatur Jadi ini? gini, iya saya mesti ngatur Pak. Jadi gambar itu kita akan potong kecil-kecil sesuai ya namanya hasil Kreasi. kreasi Iya, kita iya, ya. iya, ha. Kalau nanti itu ditempel di kaca, dalam bentuk kaca atau dalam bentuk kayu, itu biasanya saya akan cat dulu dengan akrilik bahannya itu. Oh, tisunya tadi. Bukan, ini Dasar medianya dicat dulu Ya, full. medianya full akrilik, kemudian baru tempelin. baru saya dekorasi dengan itu. Oh, Saya kasih oke. gambar-gambar itu, saya kasih Iya, motif iya, itu. Iya, iya, iya. Setelah jadi, Gitu. Ya, jualnya berapa? tergantung Pak. Medianya ya? Jadi kalau saya jual tas, jadi tas itu kan ada dari bahan bambu, Kanvas. dari kanvas macam-macam. Jadi kalau bambu itu saya bisa jual itu antara 150 sampai 300. Tahun berapa? Tahun 2000 Tahun tadi? 2016. Oh ya, sudah mahal. Sudah ya. mahal Iya, Pak. iya, iya, Jadi iya, saya terakhir itu 2019 itu saya kalau kirim untuk ke Subang itu ada, saya punya pelanggan di Subang itu, dia memang punya toko. Ya. Dia selalu order ke saya. Jadi
sebulan, nggak sampai sebulan, kadang-kadang 3 minggu, sebulan gitu itu saya kirimnya itu kadang 100, kadang 150 itu berupa keranjang. Keranjang itu biasanya dipakai untuk souvenir kalau mungkin ada Berkatan gitu ya, kayak untuk gitu. nikahan gitu ya. Betul, kayak gitu. Jadi bisa dipakai souvenir memang. Terus Oke. akhirnya karena mahalnya bahan baku, ibu pindah atau tertarik ke Ecoprint? Sebetulnya sampai sekarang pun saya masih Oh, masih bikin? kalau seandainya ada orang Apa namanya? pesan Dekopis, apa? dekopak tulis Dekopak. ya, Kok digobis? Tuh, tapi kita gobes tadi. Gue tahu sih nggak. jadi Ya biar gak gitu. kantuk, Fred. Dekopes tadi. Jadi Oke, oke. itu. Saya itu ketertarikannya karena gini Pak, saat itu memang kalau dibilang dari GoPage ke Ecoprint itu kenapa gitu Iya, kan? itu kenapa? Saya itu pas zamannya itu kan memang pandemi juga ya Pak. Ya. Pandemi itu pertama untuk kurir. Oh, Untuk itu, pengiriman itu kan juga agak susah ya, Betul, jadi betul. terbatas kan. Kemudian padahal kan sebetulnya tuh lem terus kemudian cat-cat segala macam kan, kalau kita nggak bisa keluar kan otomatis kita semuanya pakai ini ya, pakai kurir kan, kita mesti belinya online. Nah dari situ saya mulai berpikir agak susah juga saya juga cara penjualan saya juga sudah mulai agak repot karena kan saya kalau kirim banyak saya harus datangkan KIP, boleh ini. boleh ya, Pak Bu? Jadi maksudnya datangkan apa namanya agen-agen untuk pengiriman itu Pengiriman. kan mengambil Iya. Pak. Karena kan kalau jumlah besar kan saya nggak mungkin kirim banyak gitu ya. Iya. Nah itu pun juga pada saat itu kan kita juga strict ya Pak ya pada saat pandemi itu. Nah itu salah satunya juga. Nah kok kebetulan Ecoprint itu sudah mulai Muncul. berkibar gitu ya, mulai berkibar. Nah dari situ saya mulai mencoba untuk masuk ke Ecoprint sampai sekarang. Tapi Bu Yuni, semua yang Ibu miliki, skill yang Ibu miliki sampai hari ini itu semuanya otodidak ya? Kalau autodidak sih tidak Pak, terus terang aja saya juga punya tutor ya, maksudnya. Punya mentor juga Iya, gitu. punya mentor ya. Jadi Oh. karena kan gini Pak, kalau autodidak itu bisa. Tapi kalau kita kepingin hasil yang sempurna, itu kan memang ya sempurna itu memang milik Tuhan ya. Tapi maksud saya hasil yang memang bisa layak untuk dijual dan layak untuk dipakai itu menurut saya memang harus punya mentor. mengasah, maksud saya Iya, harus iya, mengasah iya, iya. gitu ya. Lah caranya saya untuk mengasah itu ya itu tadi Pak, saya ngikuti WS di mana yang saya bisa mampu WS untuk apa? Workshop? ya jadi kayak pelatihan gitu di mana WS, ya, ya. di mana saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan daripada yang lebih dulu mendalami Ecoprint. Iya. itu. Artinya gini, artinya mentor itu kan cuman mengajari apa yang sudah mereka lakukan. Iya, betul. Tinggal Ibu meniru di awalnya, tapi kemudian mengkreasinya itu Betul, sendiri dong. Sendiri, iya betul. Karena kan kalau Ecoprint itu istilahnya kita ini desainer daun, Pak. Desainer daun. kain ya, maksudnya Iya. desainer kain. Seperti pembatik itu, Pak. Kalau batik tulis itu kan otomatis dia kan sama kita ya, Pak. Cuman kalau batik kan dia pakai malam ya, dia gambar juga. Jadi itu kan berarti mau nggak mau itu desainernya batik itu gitu. Kalau saya sih terus terang kalau kita di komunitasnya kita dibilang ini desainer kain untuk Ecoprint itu. Oke. Daun-daun itu. Luar biasa ya. Tapi Bu Yuni, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke iklan. Iya. Bu Yuni memang dari awal sudah yakin punya jiwa seni ya, karena mengerjakan ini kan kalau orang misalnya cuman belajar doang kan nggak bisa ya. Betul kesungguhan. Iya, kesungguhan, dan memang dari sononya itu ada ininya Fred, Apa namanya? seninya gitu loh. seninya. Iya. Jadi- Memang begitu ya Bu ya. Jadi saya itu mulai kecil Pak. Jadi saya itu masih duduk di bangku sekolah SMP SMA. Itu kebetulan orang tua saya, bapak saya itu sangat mendukung sekali dengan kreativitas saya. Memang homeless. Kan, memang dari Saya kecil homeless, dia. ya. Jadi Passionnya di situ. passion saya Passionnya di situ. Jadi pada saat saya masih SMP SMA itu ada yang mau buat pelatihan bikin. Dulu kan ada ya Pak ya, yang bingkai, kemudian ada pita yang bisa melungker-melungker terus dikasih kaca buat hiasan dinding gitu. Oh, iya, Itu tuh awal saya pertama kali itu dibuka
alat itu dibuatkan sama orang tua saya, sama bapak saya itu dibuatkan. Karena kalau beli kan mahal waktu itu ya. Waktu itu masih ada toko benang Kinlon kalau nggak salah itu ya. Ada yang di ujung Embong Malang itu. Di situ tuh mahal sekali. Akhirnya orang tua saya yang bikinin Pak. Dan itu jadi akhirnya sampai waktu saya kursus, waktu saya pelatihan itu semua pada kok bisa dibuatkan seperti ini. Jadi memang orang tua saya juga mendukung dalam hal itu. Sekarang sampai sekarang pun orang tua saya nggak ada, suami saya yang mendukung Pak. Jadi suami saya itu kalau saya lagi banyak pesanan atau saya lagi ngikutin, bukan senang aja Pak, tapi beliau membantu saya untuk menata daun gitu. Saling support itu yang penting. Baik, luar biasa. Oke. Menarik, nanti kita lanjutkan. Tapi kita break dulu ya Bu ya. Kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Jangan diulangi ya. Dekopage bukan dekopage. Pak Aldi ini ada apa hari ini? Enggak. Saya cuman pengen mengulik sebetulnya, tapi nanti aja off air ya. Dulu yang Freddy bahannya kan gobes ya. Kalau ini kan tisu dari luar negeri. Namanya kayak jadi dargombes. Terus no. Oke, kita balik lagi ke Bu Yuni. Bu Yuni proses itu tidak pernah mengkhianati hasilnya. Tapi kan orang seringkali hanya melihat hasilnya dan tanpa tahu prosesnya. Nah, hari ini kita kasih tahu juga bagaimana di awal-awal tentu tidak semudah membalik telapak tangan ya untuk memecarkannya. Cerita Bu gimana? Jadi awalnya memang niatnya mau habis-habisin duit aja ya karena pensiun dini, duitnya banyak, daripada nganggur. Tuku degobes aja gitu kan. Bikin aja. Enggak juga Pak. Jadi gimana awalnya? Tapi tentu awalnya memang tidak berniat atau mungkin belum terlalu berniat untuk ini jadi. Yang pasti niatnya untuk ngisi waktu ya Pak. Kan betul. Jadi awalnya itu kan setiap hari bekerja, berangkat pagi pulang malam kayak gitu terus kan. Giliran kita sudah pensiun, bingung Bu yang isi acara. Apa yang harus dilakukan gitu kan. Kemudian terus malah biasa tau iseng-iseng lihat adik itu bikin dekopage pertama kali itu, terus habis kok kamu bisa melukis gitu pertanyaan saya, terus kata dia ayo Mbak kesini Mbak main tak ajarin. Adik cowok atau cewek? Cewek, adiknya Mas, jadi adik ipar saya. Adik ipar, oke. Kemudian kalau dia sih memang sudah mencoba, pakar dia gitu sudah ya jadi memang dia lebih pintar dari saya Pak. Terus habis gitu saya mencoba belajar di sana. Belajar itu pertama belajarnya itu pakai telnan itu loh Pak, telnan kayu itu yang kontak itu yang ada pegangannya itu loh Pak. Itu dicat terus kemudian dipasang itu. Nah, mulai ditempelin, ada yang suka, bikin lagi ada yang suka. Nah, akhirnya diterusin. Pernah tahu saya tuh kayak telnan itu biasanya untuk souvenir manten juga itu ya. Nah itu sampai sekarang kalau di Mirota mahal banget Pak. Mahal ya. Mahal karena kalau beli itu apa namanya acara nikahan itu yang souvenir itu mahal itu. Karena kenapa dia mahal Pak? Sebetulnya kalau yang prakarya seperti itu memang ini ya Pak ya, butuh ketelatenan. Seperti kayak itu aja kayak yang telnan itu aja tahapnya banyak. Jadi dia harus diamplas dulu. Habis diamplas dulu dia dicat. Dicat itu nggak bisa sekali, dicat berapa kali sampai dia posisinya halus. Baru kita nanti keringkan, baru kita tempel. Kita tempel juga nggak langsung tempel selesai. Tempel kita harus kerjakan lagi, dicop-cop supaya dia benar-benar masuk ke pori-pori kayunya. Setelah itu bernis. Setelah itu baru dia kering, baru dipernis. Memang Bu ya, untuk yang kayak media-media itu yang paling sulit media di mana Bu? Di media kain kah atau mungkin sebetulnya yang paling susah kain. Kain. Karena kain itu kan dia suka liu-liu juga ya. Saya biasanya kalau bikin nggak rigid, maksudnya kalau kaca atau apa itu kan kaku ya, jadi nggak gampang goyang-goyang. Nah ini kain ini goyang-goyang, daunnya bisa bleber. Bukan daun tisu. Bukan, tisunya bisa bleber. Jadi gitu. biasanya saya kasih ini Pak, midangan gitu loh Pak. Yang orang itu baru saya buat apa namanya? Nyulam-nyulam itu. Biasanya kalau bikin tote bag gitu loh Pak. Bikin tote bag itu saya bikin kayak gitu. Jadi saya itu waktu di Kupis itu juga sudah ngasih pelatihan-pelatihan ke
SD gitu. Sekarang ini? Yang kapan itu kan sekarang saya sudah di Ekoprint. Kalau sekarang kalau di Ekoprint juga kita nggak sekarang sih saya juga ngasih sih Pak kayak di sekolah-sekolah gitu. Jadi mentor juga sekarang ya. Saya sudah beberapa sekolah, ada SD, ada SMP, ada TK, malah ada yang TK juga Pak. Gitu. Iya. Yang menarik ya kalau di Kopage. Itu pindah ke Ekoprint. Mencari yang lebih mudah. Atau gimana? Kalau dibilang lebih mudah juga. Secara teknis sebetulnya Ekoprint lebih ribet ya. Lebih ribet banget. Ribet banget. Lebih ribet iya, banget. karena kalau tisu kan cuma tinggal tempel, artinya prosedurnya semuanya udah ini. Kalau yang apa namanya? Kalau yang Ekoprint kan harus treatment kain dulu Pak. Kain di treatment. Dan kalau Ekoprint itu kita mengerjakannya nggak bisa sekali kerja itu minim itu 5 hari baru kita bisa tahu hasilnya. Oh itu kalau nggak salah ada proses pengukusan juga. Iya, jadi proses itu ada proses pertama kali kita harus scoring Pak. Scoring itu ini boleh saya buka ya Bu? Boleh ya? silakan. Apa karena itu? Lo nggak yang tadi itu Fred? Dari bawah coba, kayaknya lebih. Oh dari sini ya. Pak Aldi belajar dari bawah dulu. AND. Bacanya AND Craft. Nah ini loh Ekoprint ya. Iya. AND Craft. Kan sama bacanya. Iya. Oh, jadi kalau ada kainnya gini kan. Jadi ini kan awalnya kainnya putih, Pak. Ya. Awalnya kain jadi putih. Jadi kain ini tenun ATPM-nya. Jadi kain ini pertamanya putih. Kemudian kain ini dilakukan kan kalau dari pabrik itu biasa toh Pak, ada lilin-lilin untuk proses pembuatan kainnya ya. Kemudian kita hilangkan. Cuci dulu. Kita hilangkan dengan cara scoring tadi Pak. Scoring itu apain? Jadi cuci itu tadi untuk membersihkan lilin-lilinnya pakai apa, itu tadi. Saya pakai namanya sebetulnya pakai sabun biasa juga bisa, tapi secara kita sudah ada SOP-nya harus pakai yang namanya soda as sama TRO. Jadi TRO itu Turkey Red Oil. Turkey Red Oil. Tapi yang bubuk ya Pak. Jadi itu Turkey Red Oil itu kayak sabunnya gitu Pak. Kalau yang soda as itu untuk membersihkan lilin-lilinnya. Berarti nyucinya harus manual ya, nggak bisa pakai mesin ya? Direndam dulu atau gimana? Iya, jadi biasanya itu kan harus dipakai air panas. Jadi pada saat kita masukkan yang serbuk-serbuk tadi kan kondisi masih panas, itu kainnya baru kita masukkan sampai nanti kita rendam. Dulu Bu, jangan diunyek-unyekin Bu loh. Alah, diuntel-untel ada. Air dingin baru. Air dingin baru kita. Itu untuk mendapatkan kain putih yang bersih dan sudah bebas dari lilin dan lain-lain. Ya, Oke, setelah itu kita anggap aja nih kainnya masih putih terus. Iya. Kita treatment dengan namanya mordanting, Pak. Mordanting itu membuka serat-serat ini. Pori-porinya. Ya, pori-porinya itu kain ini. Treatment untuk menyerap tanin-tanin daun ini. Ini kan daunnya ini kan ada yang bisa keluar warna kuning, ada yang warna hijau gitu kan. Kebetulan ini kuning sama hijau aja Pak. Biasanya ada bunga kalau nggak salah. Ada ini bunga. Oh ini ada birunya. Ya, ini bunga waru ini. Waru. Ya, bunga waru. Itu bunga waru. Nah, jadi kita treatment. Jadi scoring itu Pak, kita cuci, kemudian kita keringkan. Habis kering, kemudian kita lakukan treatmentnya mordan itu juga gitu dilakukan dengan cara kita merendam ya, membuat treatment itu. Terus kita jemur lagi sampai kering. Jadi kita itu benar-benar prosesnya itu day by day Pak. Day by day dan apa namanya SOP-nya nggak bisa dilanggar ya. Nggak bisa. Harus step by step-nya itu sesuai aturan. Kalau hasilnya bagus ya kita memang harus sesuai SOP-nya. Betul. Oke, nah terus setelah semuanya oke, baru kemudian ini gambarnya pakai daun ya Bu ya? Tempel. Lah ya, ditempel. Jadi daunnya ditempel, kemudian kita gulung pakai ini Pak, pakai plastik. Kita gulung, saya biasanya sih pakai kayu ya Pak ya, supaya pakai kayu kayak kayu pramuka itu. Oke. Tongkat. Ya, tongkat pramuka itu supaya dia posisinya nanti bagus. Jadi kita pakai dandang yang besar. Digulung gini. Ya, kita gulung, kita ikat. Terus dikukus 2 jam. Oh, dikukus. Iya. Dikukus. Nanti keluar baunya bakpao. Ini kain kokus ini berarti. Gak punya roti kain ya, ada yang dikukus loh. Iya. Gak bapoto yang dikukus kain. Nah, ini kalau misalnya sudah jadi seperti ini, harganya
Ini kan Apa? ada pewarnanya Pak. Jadi kan putih. Tadi kan saya cerita kayak putih. Ini kenapa bisa jadi abu-abu? Ini kebetulan saya pakai pewarna manjakani. Manjakani itu bahan jamu itu Pak. Tahu ya? Buat suami istri itu. Oh, itu. Manjakani. Ya itu saya bukan. tahu. Mas Freddy kok Enggak. jamu-jamunya gitu semua. Bahaya dirimu ini. Iya. Terus, jadi ini istilahnya itu Pak, kalau yang kain utamanya di bawah yang kita tempelin daun, nanti untuk blanketnya, untuk penutupnya supaya warnanya merekat di sini, itu yang kita rendam dengan pewarna tadi Pak. Pewarna. Ya, jadi khusus ya warna. Ya, jadi kalau pengen warna pink ya mungkin pakainya secang. Bu Yuni, supaya bisa berbeda-beda gini, ngerendamnya berarti gantian? Enggak Pak, keluar sendiri. Oh, lu kok bisa keluar sendiri dia? Iya Pak, sendiri. Kalau Bapak mungkin lihat ini juga akan keluar sendiri Pak. Fred, bukan Fred, punyamu Fred. Satunya kan punya Lucy. Enggak, tadi direndam berapa? Sebentar Pak, lihat Pak. Ini yang bulusi. Ini kan soalnya jelek. Ya itu cewek. Ini punyamu ini, buka. Keluar apa punyamu? Itu tergantung amal ibadah ini, ayo. Musik. Tereng. Teng. Bagus loh punya dia loh. Aku menjadi penarik desa KKN. Nah, itu daun jati Pak. Kalau daun jati itu warna ini tanpa pewarna. Dia cuman asli dari warna kainnya, basicnya. Oh itu basicnya memang kainnya warna kekuning-kuningan, bukan putih. Putih, tapi kan kita treatment waktu mordan tadi Pak. Oh. Nah, mordannya itu kan Indonesia. Terbalik Fred. Terbalik Pak. Walah kamu tuh Indonesia. Gak ngerti eko print kamu itu. Nah, tak eko. Yang merah-merah ini daun jati Pak. Oh iya. Merah ini daun jati. Kemudian yang ini itu daun jaranan yang pinggir-pinggir jalan banyak. Oh, daun kuda-kudaan ini. Daun jaranan ini jaranan. Jadi itu daun-daun. Memang jadi ini saya nggak membedakan warnanya, dia keluar sendiri warna Pak. Itu keluar dari daunnya. Warna daunnya. Iya, dari tanin daunnya sendiri-sendiri. Nah, ini bisa kuning gini Pak. Enggak dicelup terus. Enggak. Tak pikir dipilok. Tak pikir kayak orang nyablon loh Fred. enggak. Kuning loh, nanti kuning semua keluar. Kom lagi keluar kuning biru semua gitu, enggak ya? Terbalik Pak. Terbalik Fred. Balik mana? Oke. Iya. Ya. Nah, kalau dijual di harga umum yang karya seperti ini itu berapa Pak harganya, Bu? Ini berkisar di 150 sampai 200. 150 sampai 200 Mahal. Ya. Iya. Gimana Pak? Oke. Bagus. Kayak orang Arab. Hah? Arab Pati Genah. Ya. Bu Yuni, tadi kan disampaikan juga bahwa awalnya dulu itu cuma iseng-iseng gitu ya. Ternyata Allah memberikan iseng-iseng berhadiah gitu ya. Dan ternyata sekarang begitu sudah ngerasa bisa jadi duit, jadi lebih bersemangat begitu ya. Bisa cerita nggak ketika setelah berapa lama Bu Yuni menekuni keisengan ini sampai kemudian bisa Sebetulnya nggak iseng loh Pak. Sebenarnya nggak iseng-iseng banget ya. Ya nggak iseng-iseng banget memang. Triggernya dari mana? Dari adik ipar? Kalau Artinya, yang di Kopis ya Pak. Kalau yang ini memang saya lihat karena situasi pada saat itu sudah memungkinkan. Tapi kan gini, jujur harus diakui gitu ya Mas Fred ya. Apresiasi orang Indonesia terhadap karya-karya seperti ini sangat masih kalau asing memang tinggi. Iya, masih kurang kan. Iya. Nah, apa yang kemudian men-trigger Bu Yuni? Enggak lah, pasti bisa dijual, pasti ada yang suka. Menjadi semangat itu untuk bikin apa ini. gitu ya. Terus terang aja Pak, semua juga akan kembali ke sana ya Pak. Oh iya, Pastikan. iya. Jadi saya awalnya itu tahun 2000. Jangan diuntel-untel lagi Bu. Tahun kebiasaan di rumah. Saya awal 2000. Ini Bu cerita, aku tak butuh bungkus ini dulu. 2020 Pak, Ya. saya itu ada diundang dinas. Jadi sama-sama teman itu ke acara Batam Expo. Sebentar, Ibu mulai menekuni 2016. 2019. Oh, Yang untuk 2019. 2019. Ya. Oke.
Kemudian saya Kalau kan yang Dekopage dulu sudah sempat menjual. sudah Pak. Oh. Itu sampai udah ke Malaysia, ke Selangor. Nah itu kan mulainya 2016. Ya. Tahu berapa lama bisa menjual? Mulai bisa, wih ternyata bisa jualan loh aku. Ternyata laku produknya bagus gitu. Itu enggak lama sih Pak kalau Dekopage itu, karena pada saat itu memang lagi booming tapi yang bikin belum banyak. Dan pangsa pasarnya juga lumayan sih waktu itu. Lumayan. Jadi, bukan Surabaya dan sekitarnya toh? Bukan. Oh. Jadi saya gimana waktu itu? Kebalik. Hah? Kebalik. Iya dah. Kok nggak apa-apa mau dibongkos saya kok. Kadung ya. Jadi waktu itu sudah ini Pak. Kalau yang Dekopage itu saya sudah banyak banget ya, banyak itu dalam arti dari komunitas di Facebook kayak gitu online ya. Jadi saya terakhir ini tahun 2000 berapa itu juara 1 dari komunitas Dekopage itu bikin sepatu Pak. Jadi sepatu itu saya kasih hiasan tisu itu. Ternyata juara 1 saya. Jadi tahun 2022 kalau nggak salah itu saya juara 1 untuk. Siapa yang ngadain lombanya itu? Yang ngadain lombanya itu komunitas di Jakarta. Komunitas di Jakarta. Ya, jadi berarti tingkatnya nasional dong? Iya, tingkatnya nasional. Keren ya. Iya, alhamdulillah. Sepatunya masih ada sekarang? Ada kayaknya masih di rumah. Masih di rumah ya? Soalnya nggak saya pakai. Ukuran berapa? Iya. Ukuran 39. Oh, nggak cukup. Karena bikin itu selalu 39 Pak, supaya kalau nggak laku dipakai sendiri. Dipakai sendiri. Oke. Karena kakinya nomor 39. Kalau Dekopage itu sampai sekarang saya masih suka sih Pak. Dan itu juga suami juga suka bantuin gitu kalau bikin, apalagi kalau dia nempelin di botol-botol gitu tuh dia suka. Artinya sampai sekarang masih menekuni kegiatan ini meskipun tidak terlalu. Nggak terlalu ya, tapi maksud saya kayak stok barang saya itu masih banyak banget. Iya. Stoknya itu masih banyak. Stoknya masih banyak. Itu saya masih simpan. Jadi kalau sometimes ada orang yang mau, kapan itu juga ada mau 100 harinya orang tuanya teman gitu ya, mau bikin souvenir keranjang gitu, ya itu sempat saya bikin berapa 100 berapa gitu, masih jalan kayak gitu. Iya. Tapi memang sejak awal basis dari pemasarannya online ya? Iya memang, sampai sekarang pun saya juga online. Sampai sekarang juga online. Sama pamer. Kalau dulu kan pameran nggak segencar sekarang Pak. Sekarang sudah mulai terbantu kan, kalau pameran, kalau dulu zamannya saya di Kopis itu kan pameran itu juga masih belum banyak kayak gitu Pak. Nggak kayak sekarang maksud saya. Sekarang ini kan, sekarang udah balik lagi tuh Pak. Iya. Kalau dulu di Kopis itu saya mulai dari dulu tuh kan yang dibuat pameran kan kayak batik, kayak aksesoris. Kalau yang di Kopis kan jarang Pak itu. Jarang ya. Iya. Tapi mungkin artinya sekarang dekranasnya lebih ini ya. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai lebih menggeliat lagi. Lebih menggeliat begitu ya. Dekranas ataupun dekranas yang di tingkat manapun kayaknya sudah mulai ini ya. Sudah mulai betul. Sudah mulai itu. Oke. Nanti kita beri kesempatan juga sahabat-sahabat Merkuri, barangkali ada yang bertanya-tanya. Kita undang, tapi kita ke iklan dulu ya. Ya, kita balik lagi. Menarik, seru ya belajar dari belajar EcoPrint dari pakarnya. Iya. Mentor juga loh ternyata Bu Yuni ini ya. Ternyata sudah melalang buana kemana-mana ini. Iya. Pameran udah kemana aja Bu Yuni? Saya paling jauh Batam Pak. Paling jauh Batam. Yang tadi ya, yang itu diundang oleh atau Disperindak Jatim. Disperindak Jatim. Oh, Ibu binaannya Disperindak ya. Disperindak Jatim, Dinas Koperasi Jatim juga. Jadi biasanya itu kayak komunitas tuh kan mereka binaannya siapa? Kayak Pekerindo itu kan binaannya dari ini kan Dinas Koperasi Jatim. Iya betul. Yang kan kemarin itu yang kemarin Bu Ida ya. Bu Ida. Jadi kebetulan saya juga anggota di situ. Jadi otomatis kan kita sudah dikenal di situ juga Pak. Ini ada yang menarik Ibu, kan banyak yang stigma di luar itu kalau namanya handcraft itu sulit menjualnya. Tapi kalau saya lihat dari kesan-kesan yang Ibu sampaikan tadi kok kayaknya mudah ya. Ini gimana Bu menanggapi hal itu? Kalau dibilang mudah juga enggak ya Pak. Tapi kan semua itu memang butuh proses. Kembali lagi kan seperti kemarin tadi Pak Aldi bilang bahwa Ibu dari tahun 2016 Dekopage bisa jualnya kapan? Kalau waktu itu memang saya sekitar 1 tahun, 1,5 tahun saya sudah bisa menjual. Tapi kalau Dekopage ini saya
memang agak lama Pak. Dari 2019 saya bisa launch Ecoprint maksudnya. Ecoprint, sorry. Ecoprint ini saya dari 2019 saya itu benar-benar bisa menjual dengan branding saya maksud saya. Branding saya sudah mulai dikenal itu sekitar 2022 awal. Oh, 3 tahun, Fred. 3 tahun. Hampir 3 tahun ya, Bu ya. Hampir 3 tahun. Oke. Jadi memang kayak jadi memang ya mau nggak mau itu tadi Pak, seperti ketekunan tadi. Iya, jadi karena kan terus terang aja pesaing memang banyak ya Pak. Betul. Tapi kan kita harus tetap komitmen bahwa kita harus membuat itu sesuai mutu kita, kualitas daripada barang yang kita jual kan tetap harus kita pegang. Jadi kan kita juga nggak bisa bikinnya gerusak-gerusuh gitu ya. Beda kalau apa namanya Mamin mungkin ya, pada saat Mamin itu secara head to head mungkin dia akan produksi hari ini sebanyak apa, dia bisa jual sebanyak itu. Tapi kalau handcraft kan kita produksi dengan kurun waktu yang sekian lama, pada saat menjual itu nggak bisa secepat orang jual Mamin. Itu bedanya di situ. Nah, tapi kan tingkat kepuasannya beda. Ya, secara hasil memang tingkat kepuasannya beda itu tadi Pak. Karya kan ini ya. Fred, kita bagi waktu sama ini ada Bu Vita sama Bu Marina Putri sementara ini. Siap. Bu Vita dulu. Bu Vita, pertanyaannya begini, Bu Yuni, apa masih ingat karya pertama kali dulu diapresiasi atau dibeli oleh siapa dan apa yang dirasakan saat itu? Yang pertama kali Bu waktu bikin. Pertama kali saya memang ikutnya itu untuk ini kibar di seluruh, jadi sampai sekarang itu masih ada barang. Jadi ada berupa bendera yang dikumpulkan oleh komunitas saya Ecoprint. Bu Deborah itu dulu yang mengumpulkan kita. Itu sampai sekarang masih dikibarkan. Jadi masih ada. Jadi seluruh Indonesia itu ada 1000 berapa bendera itu kita ngumpulkan memang. Jadi setiap tahun itu akan dikibarkan pada saat 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda. Dan kebetulan kemarin event kemarin itu saya ikut di Purbalingga. Saya mau nemuin barang saya, memang saya cari sekian banyak itu. Saya cari memang barang saya. Ya bendera tadi itu. Iya. Dan itu memang dikumpulkan oleh komunitas Ecoprint Indonesia. Ecoprint Indonesia. Iya. Oke. Kalau yang laku saya itu, saya pertama kali buat itu sajadah. Sajadah itu saya hadiahkan ke kakak saya pas hari ulang tahunnya. Oh. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih dipakai. Gitu ya. Oke. Rasanya pasti bangga dong. Karyanya dipakai ya. Betul. Itu kira-kira Bu Vita kalau pengen tahu bagaimana perasaan seorang artis. Kata Yanti, Bu Yuni ini artis. Yuni Syara nama panggungnya, jangan main-main. Nyanyi. Ada Ibu Marina Putri. Terima kasih sudah mampir di Rumah UMKM. Kalau Bu Marina Putri pertanyaannya, sekarang boleh dibilang banyak juga pelaku craft yang artinya persaingan akan semakin ketat. Betul. Nah, bagaimana menyikapi ini? Apa tipsnya untuk pelaku UMKM khususnya craft yang masih baru? Ini. Silakan Bu Yuni. Terima kasih Bu Marina. Bu Marina. Sebetulnya kalau saya dibilang pemain craft lama juga enggak ya. Saya baru benar-benar eksis itu 2019 kalau menurut saya ya. Saya memang melakukan kontinuitas. Kontinuitas itu dalam arti saya menawarkan produk saya, kemudian saya itu mencoba untuk mempelajari yang sekarang itu lagi booming itu apa. Jadi saya harus menyelaraskan produk-produk saya dengan yang ada di luar. Dan tetap harus komit dengan bagaimana produk kita ini harus kita pertahankan kualitasnya, supaya pembeli, konsumen kita itu jangan sampai kecewa. Itu yang saya nomor satu yang saya pegang. Mungkin saya kalau dibilang produk saya itu nggak banyak banget, iya memang nggak banyak sekali. Karena memang saya mengutamakan hasil produk saya itu harus benar-benar produk yang bisa eksklusif gitu ya. Ya betul. Kalau saya terus terang seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mungkin dibilang pemain baru, ya itu tadi harus tetap konsisten. Kemudian produk itu jangan sampai pada saat hari ini membuat 3, besok cuma membuat 2 atau nggak membuat. Nah, kalau bisa itu harus komit. Oke, kita ke penelpon. Merkuri, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore dengan. Selamat sore, Pak. Saya Daria, Pak Daria. Dari Surabaya. Oke, monggo silakan Pak Daria. Ya,
saya ingin menanyakan, kebetulan mohon maaf kalau salah, jadi mohon maaf ya. Jadi sepertinya saya pernah membeli produknya Bu Yuni. Bu Yuni ya, kalau nggak salah itu di Grand City. Di Grand City, nggih Pak. Ya. Nggih. Bentuknya hem. Bentuknya hem. Ya, bentuknya hem. Berapa harganya waktu itu Pak? Lumayan mahal Pak, jadi cukup mahal, memang bagus, jadi cukup mahal sekitar 350 waktu itu kalau nggak salah ya. Iya. Dan saya ingin tanya, karena saya ngeliat bagus, saya bisa pakai untuk kegiatan undangan-undangan pernikahan atau apa seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, cara merawatnya supaya warna sama motifnya itu masih tetap kelihatan bagus, bagaimana ya Bu? Apakah sama seperti ini ya? Menjemur baju biasa ya, atau mungkin harus diperlakukan khusus seperti kain batik seperti itu. Oke. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Nggak mau beli lagi Pak? Ya Insya Allah nanti kalau mungkin. Siapa tahu ada diskon loh Pak. Kalau lewat saya potongan 10% Pak. Boleh ya Bu Yudi, saya beli lagi. Silakan Pak. Boleh. Iya. Matur nuwun Pak. Ya, Pak Daria nggih. Nggih, Pak Daria. Nggih, selamat sore Pak Daria. Silakan Bu, ketemu sama bayarnya ini. Luar biasa, seneng ya. Terima kasih Pak Daria. Ingat Bu, Pak sore. Daria yang mana enggak ya mungkin ya. Pembelinya banyak Pak. Maaf. Jadi kalau untuk maintenance-nya bilangnya. Iya. Untuk EcoPrint itu cara pencuciannya memang nggak boleh masuk mesin cuci. Oh, nggak boleh Mas. Ya. Jadi dia dicuci manual dengan kelerak ya Pak. Ya tahu. Jadi seperti Yang dipakai batik. untuk rawon itu. Keluar. Keluar ya. Lu tambah ireng lah. Jadi dia nyucinya itu juga manual aja. Kelerek. Ya, kelerek ya. Kelerek itu sekarang sudah ada yang ini Pak, sudah ada yang cair. Ada yang cair. Ya, jadi ada yang cair, pakai kelerek itu. Kemudian jangan dipanaskan, langsung kena terik matahari. Jadi itu bisa diangin-angin aja. Supaya bukan berarti kalau dia dipanaskan langsung hilang gambarnya, tidak, tapi untuk Gampang supaya pudar. menjaga supaya tanin-tanin yang nempel di kain itu supaya tetap kelihatan lebih bagus. Oke, iya. Jadi cuman disentor sama kipas angin gitu bisa ya? Iya, biasanya saya jemurnya yang di tempat dingin. Jadi kalau belakangnya outdoornya AC kan ya bisa ya. Jadi saya biasanya kalau seragamnya anakku itu. kalau saya habis buat Pak, kalau habis bikin EcoPrint, habis produksi itu kan dia nggak bisa langsung begitu jadi langsung akan kita produksi, kan nggak bisa Pak. Itu biasanya kan kita angin-angin dulu. Yaitu kita angin-angin itu cari yang nggak kena sinar matahari langsung sih. Kalau disetrika boleh? Disetrika boleh. Oh, disetrika boleh. Boleh Pak, disetrika seperti kain batik sih. Iya. Batik tulis kan perlakuannya sama Pak. Sebetulnya sama perlakuannya dengan batik tulis Pak. Kayak gitu sih. Iya. Cuman bedanya kalau batik itu kan dipakai malam ya. Kalau ini kan kita nggak pakai. Nggak pakai malam. Iya. Oke, pakai siang berarti ya. Iya, pakai siang. Enggak juga sih. Ya, oke. Pak Daria, seperti itu cara perawatannya, dan monggo kalau misalnya mau tahu produk-produk terbarunya, keponya di mana Bu? Di mana Bu? Di Instagramnya apa Bu? Di Instagramnya di ncraft.ecoprint. Ya, Ncraft, AND Craft. Ya. Gandeng ya Bu ya? Iya. Ncraft.ecoprint. .ecoprint. Nggak pakai SB, nggak pakai apa enggak? Ya, .ecoprint. Oke, silakan. Ada baju-bajunya juga Bu? Baju ada Pak, tapi saya nggak bikin gamis ya. Saya biasanya outer aja. Jadi seperti yang terakhir ini yang jadi kebanggaan dari produk saya. Saya membanggakan produk saya sendiri. Saya kan diundang oleh Diskopdak Surabaya. Itu untuk ini pada saat ada wisatawan asing datang di Pelindo ya. Di situ produk-produk saya banyak dikenal oleh wisatawan asing ya. Yeah. Jadi wisatawan itu datang itu biasanya mereka itu datang pagi jam 8 itu mereka biasanya itu city tour dulu. Yeah. Sebelum melakukan city tour saya sudah mulai. Jadi kita itu di Surabaya itu gantian Pak. Oh, gantian dia betul di Northway. Oh, itu gantian. SNQ ya, Surabaya Northway. Oke. Jadi itu gantian Pak. Semua UKM nggak Mamin ya Pak, bukan Mamin ya. Pokoknya yang craft itu gantian. Ya, yang craft itu gantian.
Nah itu saya beberapa kali ini, yang terakhir ini justru waktu ada eventnya Pelindo sama ini Universitas Widya Mandala, itu malah produk saya banyak banget yang diminati, karena saya produk itu pada saat itu kita nggak boleh bawa kain, kita hanya boleh bawa itu souvenir, ada souvenir, ada sepatu, ada tas, itu yang saya bawa. Dan itu ternyata lebih diminati oleh mereka. Tapi kalau kayak shawl itu saya kemarin itu nggak bawa. Biasanya itu kalau shawl bawa itu mereka senang banget. Tapi ternyata pada saat bawa di luar yang kebiasaan rutinitas yang kita bawa, itu mereka lebih perhatiannya banyak banget gitu. Tapi aneh Bu ya, kalau wisatawan asing itu nggak usah nawar kayaknya. Insya Allah, karena gini Pak. Kalau wisatawan itu sekarang mereka sudah tahu rupiah. Jadi karena mereka sekarang kebanyakan itu dia datang, dia ngambil ke ATM-nya, itu sudah keluar rupiah kan. Jadi dia biasanya kalaupun saya kasih harga US, dia bilang rupiahnya berapa gitu. Jadi, lebih pinter sekarang berarti. Iya, rupiahnya berapa. Tapi memang mereka jarang sih yang nawar. Ya ada yang beberapa yang nawar, tapi mereka biasanya kalau sudah bentuk rupiah gitu mereka udah nggak nawar lagi. Tapi kalau US biasanya dia bilang berapa rupiahnya, dia mesti nanya gitu. Kalau konsumen lokal Bu, konsumen lokal itu tipikal-tipikalnya seperti apa? Yang menjadi penggemar EcoPrint ini rata-rata seperti kata Pak Darya lah. Nah itu kan Bu Yuni kan yang lebih tahu lakunya ini kemana-kemana. Biasanya mereka yang profesional muda atau yang. Jadi kalau saya lihat Pak, memang tingkatannya menengah ke atas ya Pak ya. Iya pasti. Ya, pasti menengah ke atas. Terus kemudian di sini ini kan karya seni ya Pak ya, nggak semua orang itu suka. Mungkin saya suka dengan hasil saya, belum tentu kan orang itu kan memang sudah biasa. Betul. Nah yang sekarang itu, yang bukan sekarang ya, saya tuh mencoba untuk pada saat ada orang datang ke stand saya, itu kan saya menilai orang itu sudah ada ketertarikan atas barang saya harus bisa mengeksplor apa sih EcoPrint ini apa. Nah dari situ itu mereka ada ketertarikan. Nah, dengan cara saya itu, saya mulai bisa untuk menjual produk saya. Jadi di samping branding saya mengenalkan branding saya juga bisa menjual produk saya. Oke. Kalau ada yang mau order harus hamin berapa? Kalau order Pak, saya kalau ada kain yang sudah ready, mungkin dia minta, saya mau pesan sepatu ini Bu, saya langsung bilang, saya punya ready kain warna ini, mau apa enggak? Kalau mau saya bisa 10 hari jadi, 10 gitu hari, biasanya. Ya, karena kan saya harus berhubungan dengan pengrajin sepatu. Betul. Nah pengrajin sepatu, dia kan juga nggak bisa sekarang saya pesan, sekarang saya jadi. Kayak gitu, saya biasanya itu antara 10 sampai 14 hari kerja. Nah, jadi sepatu tetap dibuatkan oleh pengrajinnya sendiri ya. Sepatu, pengrajin sepatu, tas juga pengrajin tas. Kecuali kalau kayak tote bag itu biasanya saya bisa buat sendiri. Topi segala macam itu saya bisa bikin sendiri. Persaingannya kayak gimana sih Bu kalau di craft Bu? Apalagi khususnya yang di EcoPrint, apakah marketnya masih ini mungkin juga untuk menyemangati teman-teman pelaku-pelaku UMKM yang ada di Barto & Friends ataupun yang di luar itu yang kebetulan juga craft dan menekuni EcoPrint, marketnya masih cukup terbuka kah? Sejauh yang bisa Ibu Yuni amati? Kalau sejauh saya amati memang marketnya masih terbuka Pak. Masih terbuka ya? Market itu masih terbuka. Cuman itu tadi cara dan bagaimana kita memperlakukan konsumen yang datang itu yang kita itu harus bisa merangkul gitu Pak istilahnya ya. Dan kualitas produk tidak bisa dipungkiri utama. Ya paling kalau utama. Kalau kualitas produk itu paling utama, dan kalau memang punya produk unggulan lebih baik yang produk unggulan itu yang kita jual gitu loh, supaya tiap orang itu kan punya produk unggulan ya. Jadi produk unggulan itu menurut saya itu merupakan gambaran dari branding kita. Umpama seperti saya itu handcraft itu apa produk unggulannya? Saya sepatu Pak. Oh sepatu ya? Saya sepatu. Jadi berapa kisarannya harganya kalau sepatu? Kisaran dari 300 sampai 500. 300 sampai 500 ya. Oke. Kalau saya sepatu Pak. Bagus itu Bu. Insya Allah. kalau saya yang ditanya saya bilang bagus Pak. Kalau saya ditanya saya bilang bagus. Itu pun juga pernah suatu pameran saya diajak dinas itu ulang tahunnya UMKM di Grand City.
itu saya ngajak pendamping suami saya. Sepatunya suami saya dilepas sama pembeli karena saya Dibeli? mau itu. Oh, terus Itu benar Pak. suaminya pulang pakai apa? Sandal jepit? Iya, karena kan saya memang bawa sandal buat sholat, jadi ya kamu pakai ini mas nggak apa-apa. Saya bilang dibuatkan dulu, tapi saya suka itu. Ya sudah dipaksa untuk lepas. Keren ya, cangar ya. Iya, Tapi iya, memang iya, sering iya. kejadian Pak. Jadi kayak umpama saya kalau sudah pasar atau pameran gitu Pak, suka pakai produk saya. Jadi mungkin saya pakai topi saya pakai tas saya pada saat sengaja untuk menawarkan gitu. Pada saat mereka mau ya udah ya dilepas, memang ini memang agenda terdekat dari nanti Bu Yuni ada di pameran kapan Bu? Agenda terdekat? Saya belum ada ya. Ini masih konsen karena kemarin barang saya banyak habis Pak waktu untuk basar Ramadan kemarin. Iya, jadi Ramadan ini lagi rame ya? Iya, karena beberapa tempat saya ini lagi mulai produksi lagi. Alhamdulillah. Iya, oke. Bu Yuni kan menyampaikan tadi sejak awal bahwa Bu Yuni ini kan juga mentoring banyak pihak gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya yang mendengarkan program ini kemudian ingin memulai belajar dari Bu Yuni, caranya gimana Bu? Bisa hubungin di IG saya atau di IG nomor ya? telepon DM saya di juga IG aja boleh. ya? Iya. Kalau nomor DM telepon di IG. berapa? Nomor telepon? 0838 0838 3298 3298 9903. 9903 atau lebih gampang DM aja ke andunCraft.ecoprint. Iya. Pasti dibalas dengan Insya Allah iya Pak, karena tiap hari ngupload sih saya. tiap hari ngupload ya. Oke. Dan soal yang lain-lain itu berbiaya pastinya ya kalau mentor-mentor kayak begitu Iya, ya. karena gini Pak, biaya itu sebetulnya kan untuk bahan bakunya juga ya Pak. Karena kan bahan bakunya juga bukan bahan baku yang murah kayak kainnya, kita harus nyiapkan seperti kayak gitu. Kemudian kita ngukus juga butuh LPG segala macam, itu yang akan jadi biayanya. Baik. Tapi terbuka ya untuk itu ya, Bu Yuni. Insya Allah terbuka Pak. Bisa Iya, ya. bisa. Oke, silakan sahabat Merkuri, sahabat UMKM ya, kalau Anda tertarik untuk mendalami EcoPrint. Ini kebetulan kita sudah hadirkan pakarnya begitu ya. Mentornya ini. Bagus. Jadi mulai dari kopis segala macam bisa dibuat oleh Bu Yuni. Bahannya tadi itu loh, Brad. Enggak ada guyonan. Tapi luar biasa. Matur nuwun sangat ya. Terima Bu kasih Yuni, banyak, salam Pak. untuk Bapak dan anak-anak sehat-sehat terus. Tetap support. Makin sukses. Jangan, kalau sudah makin sukses jangan lupa sama Merkuri sama Barto and Friends ya, sama rumah UMKM. Oke. Terima kasih banyak Ibu Yuni. Ya, oke. Mas Freddy? Ya. Kita masih pamit nih. Iya nih. Gak usah nangis-nangisan ya. Minggu depan tapi kita libur ya. Iya. Minggu depan karena hari buruh ya. Hari buruh kita break dulu. 2 minggu lagi kita ketemu. 2 minggu lagi kita akan ngobrol dengan ini keren juga nih. Ini punya namanya bocorannya namanya Mas Edi ya. Mas Edi yang sekarang mengelola sebuah kafe untuk anak-anak disabilitas, namanya Gadisku, Galeri Disabilitas. Itu ada di Jemur Sari. Jemur Sari berapa Pak? Jemur Sari, rumah dinasnya Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Saya agak masuk sih lokasinya. Tapi nanti kita akan bikin konten di sana. Nanti mungkin bisa nonton IG-nya Merkuri aja. Kita akan jalan bareng ke sana. Tapi itu masih 2 minggu dari sekarang ya. Kita pamit dulu ya. Sampai ketemu 2 minggu dari sekarang. Oke? Terima kasih.